hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Allah telah berkehendak terhadap sesuatu, ketika oleh manusia dianggap sesuatu itu sebuah yang tidak mungkin, maka bagi Allah bisa saja itu mungkin. Ketika manusia menganggap sesuatu itu mungkin, sebaliknya ketika Allah tidak berkehendak, maka dia tidak akan mungkin dan tidak akan pernah terjadi. Itulah maha besarnya Allah, maha kuasanya Allah, sebagai peringatan kepada umatnya bahwa manusia sepintar apapun, manusia sehebat apapun, manusia sedikjaya apapun, ketika berhadapan dengan Allah, maka dia tidak lebih hanya setitik debu dari tanah yang ada di muka bumi ini. Itu tujuannya tidak lain agar manusia bisa bersyukur, agar manusia bisa menyadari bahwa sesungguhnya dia bukanlah siapa-siapa dibandingkan dengan Sang Khalik Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kajian kita malam hari ini, selain kita melanjutkan kajian kita yang biasa kita bahas, sedikit saya ingin memuqaddimahi kegiatan kita ini, pengajian kita ini, dengan sebuah ayat di dalam surah An-Nahl ayat 14. Wa huwal ladzi sakhkharal bahra litakulu minha lahmin lahman tariyya wa yastakhrijuna minhu hilhatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi la'allakum tashkurun. Wa huwal ladzi, dan dialah Allah, sakhkhara, yang telah menaklukkan al-bahra terhadap laut, litakulu, tujuannya tidak ada lain, minhu lahman tariyya, agar kita dapat memakan makanan yang ada di laut yang lagi segar-segarnya itu. Wa tastakhrijuna minhu hilyatan talbasunaha, dan Allah juga telah mengeluarkan dari dasar laut itu, dari permata-permata, agar apa? Agar manusia dapat memanfaatkan kemudian memakai permata itu. Wa taral fulka, dan lihatlah kapal-kapal yang besar itu, mawakhira fi, yang berlayar di atas lautan itu. Apa tujuannya? Wa litabtaghu min fadlihi, agar kalian bisa mengambil keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang la'allakum tashkurun, bagi orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya menyinggung ayat ini pada kesempatan malam hari ini? Karena berkaitan dengan surah Yasin 41 yang akan kita bahas pada malam hari ini. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhud wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Wa ayatul lahum, dan sebagai tanda dari kekuasaan Allah, lahum, bagi mereka, yaitu kaum Nabi Nuh, anna hamalna, sesungguhnya kami hamalna, telah membawa dzurriyyatahum, terhadap keturunan-keturunan mereka, fil fulkil mashhun, di dalam kapal besar al-mashhun yang penuh dengan muatan. Di dalam riwayat ini bahwasanya menurut Ahlul Madinah dan Ahlul Syam dan Imam Ya'qub, bahwasanya lafaz dzurriyyatihim itu dengan jamak, bukan dzurriyyatahum seperti yang kita lihat di catatan Yasin. Jadi wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum, itu yang biasa kita baca. Jadi kalau menurut Imam Ya'qub, Ahlul Syam dan Ahlul Madinah, bahwa baca itu bukan dzurriyyatahum tapi dzurriyyatihim, dia itu dijamakkan menjadi jamak muannas salim. Jadi bacaan wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatihim, itu menurut ulama Ahlul Madinah dan Ahlul Syam dan Imam Ya'qub. Wa man lam yajma' nasabuha, ketika tidak menjamakkan terhadap kalimat itu, maka bacanya seperti yang kita baca biasa, dzurriyyatahum. Ini menyimpulkan bahwa bisa dibaca dua, bisa dibaca dzurriyyatahum, bisa dibaca dzurriyyatihim. Jadi membaca dengan baca Yasin, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatihim. Dikit coba baca, oh
Ini berjalan salahnya, bukan juga. Ini bukan, berarti orang paham. Orang paham. Oke. Wal muradu bid duriyah. Sekarang saya ingin membahas tentang lafaz duriyah. Yang disebut keturunan itu apa? Di dalam tafsir itu diterangkan, biar kita paham. Kalau kiai-kiai kadang mengkhususkan di depan kita itu ada orang beruhan dan sebagainya, ketika mengkhususkan Fatihah, wa usulihim, wa furu'ihim, wa durriyatihim, mana paham kita? Biar kita paham. Jadi yang disebut durriyatihim ini, ketika memfatahi para kiai, para ustaz, al-muradu bid-durriyah al-aba'u wal ajdad. Yang disebut durriyah itu pertama adalah al-aba, yaitu bapak-bapak kita di atas, wal ajdad dan kakek-kakek. Jadi bapak, kakek, nenek termasuk, terus naik ke atas, itu namanya durriyah. Yang pertama. Yang kedua, wasmud durriyah yaqa'u 'alal aulad. Durriyah ini masuk juga, selain yang dimaksud durriyah itu ke atas, juga al-aulad ke bawah, berarti keturunan kita, anak kita, cucu kita, terus ke bawah. Berarti ya kalau menyebut, ada kiai menyebut Fatihah itu wa dzurriyyatihim, itu yang dimaksud itu keturunan ke atas dan ke bawah. Kalau ketika dia menyebut wa usulihim, maka kalau usulihim ini berarti ke atas saja, ke bawah enggak. Berarti yang disebut itu, yang dimaksudkan oleh kiai itu berarti dia nenek moyangnya saja. Makanya ada orang kadang nanya, asal usul kau dari mana? Berarti nenek moyang kau dari mana? Meskipun di dalam Al-Quran, kalau di dalam kitab itu yang ada itu usul, bukan asal usul. Di Indonesia kan menjadi asal usul. Jadi kalau wa usulihim berarti ke atas, ke bawah hendak. Kalau wa furu'ihim, kalau furu' ini artinya cabang. Kalau cabang ini berarti dia bisa ke kanan, bisa ke kiri. Berarti misal saya Abdurrahman punya adik misalnya Mutaruddin, yang dimaksud itu adalah selain nenek moyang saya ke atas, yang ke bawah juga yang saya maksud itu adalah keturunan adik saya ini. Keturunan dia, keluarga istri dia masuk, istri saya juga masuk, keluarganya atas bawah juga masuk. Itulah wa furu'ihim. Makanya kalau masa Fatihah itu jangan lepas yang namanya wa furu'ihim ini, jangan dilepas. Harus tetap disebut. Kenapa? Agar tercakup semua keluarga besar kita itu, tercakup semua. Tidak hanya ke atas, tidak hanya ke bawah, tetapi ke samping kanan, samping kiri, kecapuk. Nah, itu nama disebut dengan wa furu'ihim. Jadi al-mashhud yang penuh, kapalnya ini penuh, aiman lu'atun, yaitu posak penuh. Di kapal Nabi Nuh ketika dinaiki oleh umatnya dan semua makhluk yang diceritakan minggu sebelumnya itu penuh, sesak ya. Wal muradu bil fulki, yang dimaksud di dalam ayat ini dengan lafaz al-fulki itu adalah safinatun Nuhin alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud adalah kapalnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Itu sebagian dari riwayat para ulama. Wa haula'i man nasala man humila ma'anuhin alaihi salatu wassalam. Dan orang-orang dari keturunan Nabi Nuh ini, dari kaumnya ini, yang dibawa di dalam kapal Nabi Nuh itulah yang dimaksud di sini dzurriyyatahum fil fulkil mashhud, yang dimaksud di dalam surah Yasin ayat 41 ini. Wa kanu bi asla'i abaihim. Ada juga ulama mengatakan bahwa itu adalah dari asal usul abaihim, dari asal usul dari nenek moyangnya Nabi Nuh yang ada di kapal itu. Wa qala ba'duhum al-muradu fil fulkil mashhud safinatu hadzal zaman. Ada juga ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan fulkil mashhud di sini adalah kapal di masa sekarang ini. Kapal besar seperti cerita Titanic,
Kalau di Indonesia kita kenal, biasa kita ke Madura, Lawet, Bumi Raya, pernah kapal-kapal besar dulu. Saya waktu mondok, saya sering ikut kapal. Bukit Raya. Nah, itu namanya yang disebut dengan kapal hadas zaman. Kapal sekarang kata ulama yang dimaksud. Terus, Durriyatuhum bis safinati allati tajri fil bahri wa laysa laha yadun wa rajulun taqta'u manzila 20 yawman. Wa durriyatihim bis safinati, dan keluarga-keluarga kaum itu bis safinati itu ada di dalam kapal yang dimaksud di dalam ayat di depan tadi, allati tajri fil bahri, yang berjalan mereka di atas lautan itu, berjalan di atas lautan, walaysa laha yadun. Coba kita lihat kapal itu, laisa laha yadun, kapal tak punya tangan dia, warajulun tak punya kaki. Beda dengan kita punya kaki, berjalan wajar. Tapi kalau kapal coba dilihat, dia kaki tak punya, tangan tak punya, tapi bisa berjalan di atas lautan. Makanya Islam ini semakin ke belakang, Islam akan semakin nampak kebenarannya. Kenapa? Ketika 14 abad tahun yang lalu, Rasulullah ketika di Isra dan di Mi'rajkan, tidak ada yang percaya bahwa Rasulullah itu bisa di Isra dan di Mi'rajkan dalam waktu yang semalam, bisa sampai ke Rob ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke bumi. Itu sebelum subuh, itu tidak masuk akal. Tetapi faktanya hari ini, ketika kita membaca hari ini, bagaimana keputarannya hari ini. Jadi kata ulama di sini, taqta'u manzila 20 yawman fi yawmin wahid. Kalau dulu kita pergi ke Mekah, itu kadang 6 bulan ikut kapal. Kalau menurut cerita-cerita baru nyampe. Sekarang berapa? 9 sampai 10 jam telah sampai ke kota Mekah kita. Itu artinya karena ada kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala lewat pikiran manusia, sehingga manusia dikembangkan pikirannya, bisa membuat yang nama pesawat, bisa yang membuat namanya kapal dan sebagainya. Tetapi kata Allah, jangan lupa nanti di belakang ayat itu, kalian ingat-ingat, setinggi apapun ilmu yang kuberikan kepada kalian, itu pasti ada batasnya. Berapa banyak pesawat yang sudah diciptakan begitu canggih, dan ketika dia berangkat dicek dulu. Menurut logika manusia tidak akan ada kesalahan, tidak mungkin pesawat itu jatuh. Tapi faktanya gimana? Hancur dengan cukup esen. Ini tujuannya apa? Agar kata Allah, manusia itu tidak lepas dari kontrol bahwa dia itu tetap makhluk, tetap ada batasnya yang nama manusia itu. Beda betul. Maka di dalam ayat itu, kalau di Quran itu kadang-kadang Allah itu memakai lafaz anak, lafaz nahnu. Nah, seperti di sini. Di ayat yang selanjutnya ini, wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, dan kami, ini kami bukan anak, dan aku pun ini kami. Berarti kalau khalaqna pakai nahnu. Nahnu itu kalau kata anak santri yang ngaji, itu lil mutakallim ma'al ghair au ma'atul nafsah. Bagi orang yang berbicara lebih dari satu, itu namanya kami. Kalau anak saya lil mutakallim wahdah, untuk satu orang saja. Atau kalau nahnu itu lil mu'atul nafsah, untuk mengagungkan diri sendiri, itu nahnu. Apa rahasianya di sini? Kenapa Allah itu kadang dia menyebut kami, kadang Allah itu aku, sengkok di Quran. Jadi ketika Allah mengatakan itu aku, ini Allah, ini aku, anak aku ini Allah, adalah Allah. Kata Allah, berarti yang dimaksud ini itu sudah berhubungan dengan tauhid tersendiri Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia pakai nahnu, maka Allah ketika menghendaki sesuatu, menciptakan sesuatu, itu tidak terlepas dari ada orang ketiga. Ada orang yang dilibatkan oleh Allah selain Allah, pasti ngakuin nahnu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna, sesungguhnya
kami, khalaqna, kami telah menciptakan kum kepada kalian, min zakarin, dari laki-laki, wa unsa, dan perempuan. Kami, kenapa kami? Karena Allah menciptakan manusia melibatkan orang ketiga. Siapa? Bapak, bisa tidak Allah menciptakan tanpa ada orang tua, kemudian muncul seorang anak? Bisa? Bisa. Ini makanya cuma embu, tadi makan dimbu, bisa tidak? Bisa. Nabi Adam. Tetapi kenapa Allah melibatkan orang ketiga yang namanya bapak ibu? Ini contoh ya, dari ayat ini. Kenapa? Ini Allah akan mengajarkan kepada umat ini, sejago apapun kamu, saya bapak apapun kamu, pintar kayak apapun kau, jangan pernah engkau merasa tak perlu kepada orang lain. Jangan pernah. Kenapa? Karena Allah sendiri melibatkan orang lain, apalagi hanya manusia. Sehebat apa dirimu? Singgung doa. Atau orang pintar kebajikan kau tak malu ke dia. Ongko nih. Mungkin makin tak malu. Aku dua lah. Yakin bahwa kita tak perlu dengan tetangga kita, yakin kita tak perlu dengan saudara kita, yakin kita tidak perlu dengan teman-teman kita, yakin. Sudah tahukah besok, lusa, bulan depan, sampai kita mati kita tak perlu orang lain? Tidak ada manusia yang tidak butuh dengan orang lain, itu tidak ada. Semua orang pasti saling membutuhkan. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Dan kami telah menciptakan bagi kaum itu min mithlihi ma yarkabun. Dari perumpamaan itu ma yarkabun, apa yang mereka naiki. Jadi apa yang mereka naiki. Kalau di daratan itu ada kuda, ada wal mobilu, wal hondau, macam-macam, wal sepedau, macam-macam, wal odong-odong. Pokoknya lebih dia tadi bahasa Arab. Itu semua kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan otakmu kembangkan, silakan kau berkarir, silakan engkau capai setinggi-tingginya perkembangan teknologi ini. Tapi jangan lupa itu ada batasnya semua, kata Allah. Benar-benar siapa? Bagaimana kita akan pernah berpikir ketika hari ini ketapang akan Pak Jafar nelpon ke Madura atau mau ketela orang kelapin apa, kepilingan apa, seroman ketela Pak Jafar saya Madura. Pernah tidak kalau 30 tahun yang lalu orang yang hidup 30 tahun yang lalu itu berpikir bahwa itu bisa dilakukan hari ini? Tidak akan pernah berpikir seperti itu. Tapi hari ini itu terjadi. Hari ini disebut dengan daring, telekonferensi. Kita berbicara, yang satu ada di barat, satu ada di timur, tapi seakan-akan di dalam satu majelis. Itu bisa hari ini. Itu apa? Karena ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, sehebat apapun itu, kalau Allah tidak berkehendak, dia mati. Kata buat renta ada sinyal tanda epokoslet. Itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan biar kita itu tidak sombong. Selalu diingatkan saja oleh Allah kita kadang sombong, apalagi selalu diberi keberhasilan terus, tak diuji. Guna ujian itu adalah sebagai peringatan kepada manusia agar manusia itu menyadari bahwa manusia itu gimana pun dia pasti ada batasnya. Pasti ada batasnya. Jadi ini cerita tentang kapal Nabi Nuh. Malam ini saya ingin menceritakan tentang proses terciptanya babi dengan tikus dan kucing. Dengan tikus dan kucing, babi. Itu diriwayatkan di dalam kitab itu bahwasanya ketika di zaman Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa ini diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan orang yang mati. Hingga pada saat itu ada satu ketika umatnya ini minta ke Nabi Isa, ya Nabi Isa, kami ini pengen tahu ceritanya bagaimana sih keadaan perjalanan yang disebut Nabi Nuh ketika dengan umatnya itu dia mengarungi bahtera karena bumi ini ditenggelamkan.
Kami pengen tahu, coba hidupkan satu saja dari anggota kapal itu agar dia bisa bercerita kepada kami di zaman ini, di zaman Nabi Isa. Kami pengen tahu. Akhirnya karena dia mukjizat Nabi Isa ini bisa menghidupkan orang, dihidupkanlah oleh Nabi Isa. Nabi Isa ini satu orang namanya yang hidup itu, hidup kembali, itu namanya Ham bin Nuh. Jadi Ham bin Nuh ini namanya nama anak Nabi Nuh. Kalau selama ini kita mengenalnya itu anak Nabi Nuh itu Kan'an. Itu yang Kan'an itu adalah yang ingkar, yang tidak beriman kepada sang ayah. Tetapi Ham ini termasuk salah satu anak yang beriman kepada Nabi Nuh ini. Dihidupkan, akhirnya diceritakan tentang sampai kepada proses penciptaan babi, tikus dan kucing. Jadi karena di atas bahtera ini tadi udah dijelaskan bahwa di dalam kapal itu penuh sesak, otomatis kan ini makhluk itu pasti dia mengeluarkan kotoran. Untuk manusia baik mesti kuat ngakan sehari bisa 4 kali 5 kali masuk WC. Belum binatang yang lain. Akhirnya penuh bingung Nabi Nuhnya, karena bingung dia penuh dengan kotoran kapal itu, gimana cara bersihkannya, kata Nabi Nuh. Akhirnya apa? Allah mengirim malaikat Jibril kepada Nabi Nuh, bilangkan ke Nuh itu, datangi Jibril. Didatangi oleh Jibril, ya Nuh, aku diutus oleh Allah untuk memberitahu kepadamu mengatasi masalahmu ini. Coba kau usap kening babi, kening gajah, binatang gajah di dalam kapal, suruh usap keningnya. Diusap oleh Nabi Nuh, kemudian setelah diusap muncul ya babi sepasang. Karena muncul babi sepasang, habis lekakannya lah. Roti ke babi. Jadi dimakan semua kotoran-kotoran yang ada di dalam kapal, akhirnya kapal bersih kembali. Jadi babi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya apa? Tujuan untuk kantor kotoran. Ada iblis rupanya tidak terima. Iblis kan memang penggoda, pengganggu. Akhirnya iblis ini ngosak ya, tanda kalah. Buntun gajah itu yosak dia iblis. Keluarlah tikus, sepasang tikus. Karena muncul tikus, dimakan tuh pakaian penghuni di dalam kapal itu, dimakan. Kapal pun dilubangi, diganggu oleh tikus itu. Bingung lagi Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh bingung, akhirnya datang lagi malaikat Jibril. Aku dapat perintah lagi Nabi Nuh untuk mengatasi ini tikus yang degil ini. Coba engkau usap ekor singa itu. Diusaplah oleh Nabi Nuh ekor singa itu, kemudian muncul sepasang kucing. Muncul sepasang kucing ini kan sama dajjal yang ngejar ke tikus ini. Maka sampai hari ini kucing dan tikus tidak akan pernah akur, karena kucing diciptakan memang untuk memburu tikus. Itulah proses penciptaannya, proses penciptaan binatang yang namanya tikus, yang namanya kucing, dan yang namanya babi. Itu proses terciptanya adalah ketika bahtera Nabi Nuh lagi berlayar tidak tentu arah akan bersandar kemana. Selanjutnya, siapa Nuh itu? Nabi Nuh ini bukan nama aslinya. Di dalam kitab itu dijelaskan Nabi Nuh ini nama aslinya itu adalah Abdul Ghaffar. Di dalam riwayah lain ada 2 riwayah yang menyatakan nama asli Nabi Nuh ini. Pertama Abdul Ghaffar, yang kedua namanya Yashkur. Kenapa dipanggil Nabi Nuh? Populernya Nabi Nuh, ada ceritanya. Suatu ketika Nabi Nuh ketika berjalan, dia itu berpapasan dengan seekor anjing. Kebetulan anjing itu bermata 4 ya, bermata 4. Melihat anjing jelek bermata 4 seperti itu, bergumam nih di dalam hati Nabi Nuh nih. Kalau tidak maturanya kita, itu nunggu bate itu. Nah, gitu. Jahat. Padahal tidak kuat, dia hanya bergumam. Ternyata dari gumaman itu nih, anjing itu mendengar
Ketika Nabi Nuh lewat di dekatnya, diberhentikan oleh anjing tadi. Berhenti Nabi Nuh. Aku tahu kau tadi bergumam aku karena aku dijelek. Cuman kau ingat Nabi Nuh ya, ingat. Kalau yang kau hina, yang kau gumami tadi, yang kau merasa jijik terhadap aku ini, yang kau pikirkan itu adalah aku yang diciptakan ini, makhluk yang diciptakan ini. Engkau perlu ingat Nabi Nuh, aku tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diciptakan menjadi anjing yang hina seperti ini. Dan ketika engkau menghina aku, itu berarti engkau menghina pencipta yang sesungguhnya, Tuhan yang telah engkau sembah itu. Dan ketika engkau menghina, kenapa Allah harus menciptakan anjing? Berarti engkau menghina pencipta yang justru zat yang menciptakan itulah yang mengangkatmu, menaikkan derajatmu menjadi seorang nabi dan rasul. Kata anjing, berapa besar dosamu Nabi Nuh? Aku memang hina seperti ini, tetapi aku tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku rela, aku terima meskipun aku ditakdir diciptakan oleh Allah sebagai anjing yang najis, tetapi aku berharap kepada Allah. Dengan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengampuni aku dan Allah akan menjadikan aku makhluk yang diciptakan yang selalu bersyukur kepadanya. Mendengar ini ucapan anjing ini, menjerit Nabi Nuh ini, nyesal ya. Akhirnya apa? Sejak itulah Nabi Nuh ini siang malam nangis terus, netes air mata, netes terus, nyesal, minta ampun, istighfar buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kena nangis siang malam, nangis selalu nangis dengan satu dosa, kena-kena tak ada, akhirnya tak kekelemahan orang, akhirnya tak kekejubuan orang, sekalian cuma siang malam tabu ambu sampai seta Nabi Nuh itu selalu nangis. Ingat Nabi Nuh ini ke umur 150 tahun, diangkat menjadi Rasul umur 250 tahun. Setelah bumi ditenggelamkan, setelah itu 200 tahun kemudian baru Nabi Nuh ini wafat 150 tahun. Kita beratus. Nabi Nuh punya dosa satu, karena berdetak yang jahat terhadap makhluk Allah yang lain. Dia menangis siang malam minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nuhun itu dari lafaz naha, artinya orang yang selalu menjerit, nangis, kasfah. Dia digelarlah dengan Nabi Nuh, kita kenal sampai sekarang. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari ini? Kalau Nabi Nuh satu dosanya, umurnya 950 tahun. Setelah dia melakukan kesalahan satu itu, dia nangis siang malam minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan jarang tidur kalau malam. Nabi Nuh, karena dosa yang satu itu. Kita berapa kali sudah dalam sehari semalam, berapa dosa yang telah kita lakukan? Berapa orang selera demi kita? Berapa orang selera fitnah demi kita? Berapa orang selera sakit demi kita? Pernahkah kita istighfar? Dengan ini kan kita meminta surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mun siang alasannya orang, malam alasannya orang, tiap guna gain orang, minta suatu. Apa aja bilang kambing, bulan bahasa tak bahasa. Kalau kayak market bulan apa aja mun maghrib betul sehari semalam. Lecek yo kini cu ahli suatu. Yakin? Ini jadi pelajaran untuk kita bahwa tidak ada yang bisa masuk, tidak akan ada yang dapat pengampunan Allah kecuali karena rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Itu kata Allah di dalam ayat selanjutnya itu. Jadi mudah-mudahan jadi hikmah bagi kita semua, jadi pelajaran khususnya kepada diri saya pribadi dan tentu kepada kita semua, agar dapat bermanfaat, sehingga sisa yang umur yang kita miliki ini tidak lain yang kita lakukan itu semua kita berharap itu hanya menjadi ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita, melipat gandakan segala amal kebaikan kita, sehingga pelan-pelan Allah mengikis dosa-dosa kita. Ketika kita menghembuskan nafas, tidak akan pernah mati kecuali membawa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.